Halo semuanya, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang seru banget, yaitu babak baru ekonomi Indonesia. Sebuah kekuatan yang ternyata dibangun dari ide, inovasi, dan bakat kita semua. Coba deh, kita mikir bareng. Dulu kita bergantung sama sumber daya alam, terus manufaktur. Nah, abis ini apa lagi ya yang bakal bikin Indonesia melesat? Jawabannya mungkin lebih dekat dari kita kira. Dan inilah dia jawabannya, ekonomi kreatif. Yap, kita nggak lagi cuma ngomongin pabrik atau tambang, tapi soal kekuatan ide dan kreativitas. Inilah pilar masa depan kita. Oke, sekarang kita coba kupas tuntas ya. Kenapa sih ekonomi kreatif ini jadi penting banget? Apa yang bikin dia layak disebut sebagai mesin baru ekonomi Indonesia? Kalau dengar kata kreatif, apa sih yang langsung muncul di kepala kalian? Mungkin seniman, musisi, atau pelukis ya? Wajar sih. Tapi ternyata cakupannya itu jauh lebih luas dari itu loh. Malah bisa jadi banyak dari kita ini udah jadi bagian dari ekonomi kreatif tanpa sadar. Intinya tuh gini, ekonomi kreatif itu adalah proses mengubah ide jadi sesuatu yang bernilai. Jadi, ini soal gimana kreativitas, skill, dan bakat unik yang kamu punya, itu bisa diubah jadi produk, jadi jasa, jadi karya yang punya nilai ekonomi. Nah, lihat deh sektor-sektornya. Ini kan ada di mana-mana dalam hidup kita sehari-hari. Mulai dari makanan enak yang kita pesan, baju yang kita pakai, game yang kita mainin di handphone, sampai film yang kita tonton di bioskop. Semua ini ternyata bagian dari ekosistem ekonomi kreatif. Keren kan? Nah, ini nih bagian yang paling seru. Indonesia tuh bukan cuma ikut-ikutan loh di ekonomi kreatif. Kita punya potensi buat jadi pemimpin. Kenapa? Karena kita punya modal yang luar biasa. Saya suka menyebutnya 4 kekuatan super yang kita miliki. Coba kita lihat deh, keempatnya ini tuh nyambung banget. Kita punya banyak anak muda yang kreatif dan melek teknologi, itu bonus demografi. Mereka didukung sama digitalisasi yang makin masif. Bahan bakarnya, kekayaan budaya kita yang nggak ada habisnya. Dan terakhir, dukungan pemerintah jadi pendorongnya. Wah, ini resep yang sempurna. Ini soal kita semua, terutama teman-teman generasi muda. Kalian adalah aset terbesar bangsa ini. Populasi yang nggak cuma kreatif, tapi juga lahir dan besar bersama teknologi. Ini kekuatan yang nggak bisa ditiru negara lain begitu aja. Dan teknologi ini benar-benar jadi game changer. Platform e-commerce dan media sosial itu bukan lagi cuma buat update status atau belanja, tapi udah jadi etalase global. Kreator dari Besa di Indonesia bisa jualan karyanya ke orang di Eropa, langsung dari kamar mereka. Luar biasa. Dan ini dia senjata rahasia kita. Kekuatan super kita yang paling otentik. Dari Sabang sampai Merauke, budaya kita itu ibarat sumur inspirasi yang nggak ada dasarnya. Motif batik, cerita rakyat, alunan musik daerah, semua itu bisa jadi bahan baku buat produk kreatif yang beda dan punya cerita. Tapi, ya namanya juga perjalanan, pasti ada tantangannya dong, nggak mungkin mulus-mulus aja. Potensi sebesar ini pasti datang sepaket dengan rintangan yang juga nggak kecil. Dan kita harus jujur soal ini biar bisa maju. Nah, ini salah satu masalah terbesarnya. Kita punya lautan ide dan karya yang keren-keren. Tapi kalau nggak ada perlindungan hak kekayaan intelektual atau HKI yang kuat, ide-ide itu gampang banget dibajak. Melindungi karya itu pondasi utama kalau mau industrinya tumbuh besar dan berkelanjutan. Terus, ada lagi nih PR-nya. Akses ke modal buat kreator pemula itu seringkali susah banget. Kualitas sumber daya manusianya juga belum rata. Persaingan di luar sana, wah, ketat banget. Dan yang sering dilupakan, banyak kreator jago bikin karya, tapi kurang paham cara ngelola bisnisnya. Eits, tapi tenang dulu. Dengerin tantangan tadi, jangan langsung pesimis. Ini bukan berarti kita harus nyerah. Justru karena kita tahu rintangannya, kita bisa bikin solusinya. Yuk kita lihat peta jalannya. Jadi gimana caranya? Nah, ini dia strateginya. Bisa dibilang ini paket komplit. Pertama, kita tingkatkan kualitas orang-orangnya lewat pendidikan dan pelatihan. Kedua, perkuat infrastruktur digitalnya. Ketiga, kasih payung hukum lewat HKI. Keempat, bangun jembatan lewat kolaborasi. Dan kelima, bikin produk lokal kita dikenal dunia. Semuanya penting. Dan coba tebak siapa yang jadi pusat dari semua strategi ini? Ya, kalian lagi, generasi muda. Peran kalian tuh banyak banget. Bisa jadi kreatornya, bisa jadi yang bangun startupnya, bisa jadi yang ngegerakin komunitas digital, atau bahkan melestarikan budaya lewat cara-cara yang modern. Coba deh renungin kalimat ini. Ini bukan cuma kata-kata manis loh, ini fakta.
Energi kalian, ide-ide gila kalian, dan kemampuan kalian beradaptasi sama teknologi, itulah bahan bakar utama yang bakal bikin mesin ekonomi kreatif ini jalan kencang. Tapi, jelas ya, generasi muda nggak bisa jalan sendiri. Ini kerjaan bareng-bareng, gotong royong. Butuh ekosistem yang solid, di mana pemerintah, perusahaan swasta, dan komunitas itu saling dukung. Kalau semua bergerak bareng, dampaknya pasti bakal berlipat-lipat. Dan ujung-ujungnya, semua kerja keras ini, semua strategi ini muaranya cuma satu visi besar bersama. Bikin ekonomi kreatif Indonesia nggak cuma jadi jagoan di negeri sendiri, tapi juga jadi pemain penting yang disegani di panggung dunia. Jadi, bola sekarang ada di tangan kita semua. Kekuatan buat ngubah masa depan ekonomi bangsa ini ada di ide-ide kalian, di kreativitas kalian. Pertanyaannya bukan lagi bisa nggak ya, tapi kamu siap nggak jadi bagian dari sejarah ini?